Halo Sobat Antara, selamat pagi, salam sehat. Kembali bersama kami dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heri Sutarman. Dan saat ini kami berada di Vihara Danagun di Surya Kencana, Kota Bogor. Vihara yang benar-benar udah melegenda dan udah benar-benar penuh sejarah. Dan saat ini setelah kedatangan tamu, beliau adalah Ketua Panitia Perayaan Cap Gomeh tahun 2025, yaitu Bapak Arifin Himawa. Selamat pagi, Pak Arifin. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat Pak ya. Semangat. Baik, sahabat Antara, bahwa budaya ya di seluruh dunia itu sangat beragam, termasuk di Indonesia. Khususnya di Bogor ini ada namanya suatu budaya, yaitu pagelaran seni budaya Nusantara, tepatnya gelaran perayaan Cap Gomeh. Nah, kita akan bincang-bincang terkait itu dengan Pak Arifin. Gimana Pak Arifin terkait Cap Gomeh nih ya di tahun ini? Ya. Apa sih yang menjadi makna dan mungkin ada sejarah panjang sampai ke Indonesia sampai saat ini? Ya. Seperti itu, gimana Pak? Ya, kalau bicara tema tahun 2025 perayaan Cap Gomeh Bogor City Festival adalah kita mengangkat tema new beginning, sesuatu yang baru, era baru. Kenapa kita ambil itu? Karena di tahun 2025 atau di akhir 2024 presiden kita baru, ya kan? Kepala daerah nanti tanggal 20 Februari baru akan dilantik, ya. Baik itu gubernur maupun wali kota dan bupati. Jadi kita berharap di tatanan pemerintahan yang baru ini bisa mendatangkan hal yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi harapan kami menyesuaikan dengan perubahan pemerintahan di Indonesia. Makanya kita angkat jadi new beginning. Jadi sesuatu di era yang baru ya, sesuatu yang baru di era yang baru. Oke. Apakah setiap tahun diadain Cap Gomeh ini, Pak? Alhamdulillah setiap tahun konsisten kita mengadakan. Cuman selama perjalanan di tahun 2000 sejaknya almarhum Gus Dur memberikan izin pada tahun 1999, dan itu baru akan terimplementasi di tahun 2000 dengan diberikan libur fakultatif dan diperkenankan kembali perayaan Cap Gomeh terbuka untuk umum. Jadi sejak tahun 2000 sampai 2025 lah perjalanan Cap Gomeh di Indonesia khususnya dapat dilaksanakan. Dan dalam perjalanan dari tahun 2000 sampai 2025 ada beberapa event yang Bogor Street Festival atau Pesta Rakyat atau Cap Gomeh ini tidak dilaksanakan. Karena diantaranya satu, pada saat terjadinya musibah tsunami. Kedua, pada saat terjadinya gunung meletus di Jawa Tengah. Gunung berapi itu. Lalu yang ketiga itu ada pemilihan presiden. Politik ya? Ya, tahun kemarin nih, tahun 2024. Karena di bulan yang sama cuma selisih 10 hari. Jadi kami mengambil kebijakan untuk tidak melaksanakan secara terbuka. Walaupun perayaan Cap Gomeh itu sendiri berjalan setiap tahunnya di dalam vihara. Nah, perayaan Cap Gomeh ini di Kota Bogor tentunya ini adalah event yang menurut kami dan kami berupaya membuat event yang spektakuler. Dan event ini sangat ditunggu-tunggu bukan khususnya oleh orang Bogor, tapi orang dari luar Kota Bogor. Di luar Kota Bogor ya, mereka datang ke sini. Bahkan setiap kita bikin acara kegiatan ini, karena ini rute perjalanan Cap Gomeh ini kan dari mulai startnya depan Vihara Danagun sampai Simpang 3 Batu Tulis. Jauh itu sekali kurang lebih 2,1 km. Nah, dalam perjalanan itu kita anggap sepanjang jalan itu adalah panggung di mana para seniman dan budayawan melakukan atraksi, menampilkan
apa ya, seni dan budayanya di depan masyarakat yang menonton kurang lebih di atas 80.000 orang. Oh, itu jadi rencana momen-momen bagus ini ya. Momen bagus ternyata. Ya. Kapan Pak itu rencana? Nah, rencana tahun ini kita di tanggal 12 Februari. 12 Februari. Ya, kita mulai akan dengan kegiatan seremonial menyanyikan lagu Indonesia Raya dan beberapa sambutan dari para pejabat. Kita akan mulai pada pukul 15.00 hingga pukul 24. Nah, itu sahabat Antara, nanti jangan lupa di Kota Bogor, ya di Kota Bogor di Jalan Suara Kencana ini akan diadakan festival budaya Cap Gome sama Bogor Street Festival ya, Pak. Betul. Nah, terkait makna di tahun ini yaitu yang ada di baju Bapak nih, Ajang Budaya Pemersatu Bangsa. Nah, itu maknanya apa? Seperti apa nih, Pak? Ya, sebenarnya Ajang Budaya Pemersatu Bangsa sudah cukup lama kita gaungkan. Waktu awal-awal kita melaksanakan Cap Gome, itu kita selalu punya visi dan misi, harus ada kata persatuan dan kesatuan. Karena itu yang bisa mengikat. Betul. Dan kita melihat bahwa melalui budaya, ini bisa bersatu. Kalau bicara agama, masing-masing mengatakan agama saya paling benar. Betul. Tetapi kalau dalam budaya, itu semua suka tidak suka, mau tidak mau menerima, ya. Dan kita yakin dengan budaya itu tentunya etika, moral dan sebagainya itu ada di sana. Dan termasuk bagaimana kita mempercayai adanya Tuhan. Betul. Karena budaya ini ada sesuatu apa ya, pengetahuan atau suatu berkah untuk kita memahami orang lain, memahami agama orang lain, memahami juga budaya orang lain. Jadi toleransi di sini dengan melalui budaya ini akan sangat kuat. Makanya kita ikat Ajang Budaya sebagai pemersatu bangsa. Betul. Nah, itu yang dinamakan toleransi yang sangat beragam di Kota Bogor ini melalui Ajang Budaya Pemersatu Bangsa. Cakep Pak, benar. Nah, bicara acara Cap Gome nantinya itu Pak ya. Itu rangkaian acaranya itu dari mulai pagi. Itu ada apa aja sih Pak Arifin? Kalau rangkaian Cap Gome itu kan ada sebetulnya dari setelah Imlek, perayaan Imlek, ya. Lalu ini 15 hari. Jadi dari mulai Imlek ke 15 hari itu perayaan Cap Gome. Nah, dalam proses menuju 15 hari ini ada namanya Road to Show atau kegiatan rangkaian menuju ke Cap Gome. Yang diantaranya kita datang ke panti asuhan, panti jompo, melakukan bakti sosial. Lalu kita juga ada pembagian penjualan pasar murah sembako. Lalu kita memberikan gratis kacamata kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini perjalanan menuju di Cap Gome. Nah, satu hari sebelum Cap Gome itu ada namanya ritual tangsin. Sayat lidah di sini. Ini bicara ritual karena berada di dalam vihara. Tapi kalau ada di luar, artinya di luar di jalan umum, itu adalah budaya. Ya, bukan menjadi suatu syiar agama. Karena yang mengisi acara di sepanjang Jalan Suara Kencana itu bukan hanya dari budaya atau seni budaya dari Tionghoa, tetapi dari Jawa Barat, Sunda itu sendiri diperkuat, lalu dari Nusantara. Bahkan kita di tahun ini itu ada 9 provinsi yang ikut di dalam kegiatan Bogor Street Festival Cap Gome ini. Pusatnya di Bogor sini, dari sekian provinsi itu yang ada yang datang kayak Sumbar, dia datang dari Sumbar. Dari Sumbar ada juga ya. Lalu ada juga dari NTT. Ya, kalau memang perwakilan mereka ada, mereka akan ada di sini, kirim dari sini. Tapi khusus Sumbar dia akan datangkan dari Sumbar langsung. Jadi kayak ogoh-ogoh itu kan. Ya, sesuatu yang bagaimana masyarakat tahu bahwa Indonesia kaya dengan beragam budaya dan kita berkewajiban melestarikan dan memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas, terutama anak-anak muda. Jangan sampai budaya kita dilupakan, malah budaya asing yang dibanggakan. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini yang kita harapkan. Tadi ogoh-ogoh apa sih Pak? Ogoh-ogoh itu? Ogoh-ogoh itu adalah semacam kayak patung yang dibuat, lalu digotong dan tingginya kurang lebih 6 meter. Dan itu biasanya kalau di Bali, ini kan salah satu daripada kebudayaan di Bali. Dan setelah digotong itu mereka dibakar. Gitu. Selain ogoh-ogoh tadi apa lagi? Ada barongsai gitu ada ya? Barongsai ada 34
34 tim. 34? Iya. Dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tangerang, Kabupaten Bogor, mereka datang ke Datang Kota sini, Bogor. datang Iya. ke sini. Ini Nah, emang itu kira-kira kalau satu tim aja 50 orang, berapa itu kalau barongsai? 34 aja, kalau 30 aja udah 1.500 orang. Oh, Jadi kita menghitung Iya. dari semua pengisi acara itu kurang lebih tidak kurang dari 5.000 orang yang terlibat ya Iya, untuk iya. mengisi acara dari keamanan, panitia, Iya. pengisi seni dan budaya, Iya. barongsai. Oke, terus ada lagi apa? Liong gitu ada. Ya, itu barongsai dan liong. Oh, Jadi Barsan satu ya. Terus ada lagi festival ini apa? Mungkin kulineri atau di sini khusus khas-khasnya dari Cap Gome gitu, Pak. Ada ya di sini ya. Kita juga ada basar kan. Oke. Selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Di antaranya juga memberi kesempatan kepada UMKM untuk bisa Oke, mereka mengangkat ya. mengangkat lah ya, kita membantu mereka untuk bisa lebih memaksimalkan usaha UMKM-nya. Dan pada hari H Ya. itu kita kurang lebih ada 110 tenda 110 tenda ya? yang kita persiapkan secara gratis Oh, kepada masyarakat pengusaha UMKM. itu lokasinya di dalam Viara atau di luar, Pak? Di luar, di Surakencana sepanjang itu ya? gang dari Gang Aut ke atas. Oh. Ya, itu kita siapkan karena jalannya lebih besar, Ya. sehingga tenda itu kita bisa pasang. Kalau di Surakencana, karena jaraknya terlalu dekat dan kecil jalannya, sehingga Ya. kita tidak bisa pasang di sana. Tapi kita lakukan di sepanjang Jalan Siliwangi. Nah, itu ada 110. Ya. Kalau yang daftar, kalau tidak salah kemarin saya dapat update sekitar 300 UMKM. Nah, itu Pak, jadi Sehingga namanya 300 gratis Pak ini langsung. Iya. kita harus Sengatur tuh lah lakukan ini seleksi, Oh, seleksi dan kita bekerja sama dengan Dinas UMKM UMKM. sehingga apa yang mereka nanti bisa jual itu betul-betul memang yang tidak ada produk yang mirip, yang sama. Oke, Sehingga satu semua macam gitu lah ya. Iya, semua beraneka, Berbeda, beragam. gitu ya, beragam. Oke. Dan ini akan membantu pendapatan atau Ya, otomatis untuk lah ya. UMKM ya. Gitu. Betul. Itu Kesempatan yang itu luar. di tanggal 12 ya itu, Pak. Di tanggal 12 dari pagi itu siang ya, persiapan dari pagi, kan acara kita sampai jam 24. Oke, jadi sepanjang Surakencana sampai nyambung ke Jalan Siliwangi itu berarti udah ditutup jalannya, udah otomatis ya itu. Ya, nanti oleh pihak yang berkewenangan akan mengalihkan jalan. Oke, nah itu selain itu mungkin katanya saya dengar info nih ada kedatangan tamu ya di acara yang sangat spesial itu dari tamu dari luar negeri. Dari mana tuh, Pak? Ya, ini sebetulnya udah beberapa tahun Ya. tamu dari Taiwan itu mereka datang. Dulu waktu datang ke sini ya nonton lah ya, melihat. Lalu tahun-tahun berikutnya dia mengirimkan tim ondel-ondel. Dari sana ya? Ya, dari sana namanya kalau kita bilang ondel-ondel Taiwan lah gitu Iya, ya. iya. Karena bentuknya mirip ondel-ondel Jakarta, tetapi iya. ini lebih modern. Lebih modern gitu ya, versi Taiwan gitu ya. Ya, itu pun akan terus tiap tahun ada karena Oke. sudah diakulturasi oleh teman-teman dari Bango Putih. Oh, Tidak oleh orang Taiwan lagi. oke. Jadi udah dikoordinasi sama Bango Putih berarti. Iya. Tetapi yang spesial di tahun ini adalah teman-teman dari Taiwan Ya. itu membawa dua momen besar. Satu, dia akan mengirimkan tim 8 dewa. Oh, timnya ya, tim ya, gitu ya. Oke. 8 dewa perangnya untuk mengawal Dewi Matsu. Oke. Dewi Matsu itu adalah dewi yang dipercaya memberi keselamatan lautan. Oke. Karena banyak orang Tionghoa itu kan hijrah dari Lautan. Tiongkok ke seluruh dunia Betul, melalui laut. laut. Oh, iya. Dipercayalah oleh mereka bahwa Oke. Dewi Matsu ini Matsu, ya. yang melindungi mereka selama mereka dalam perjalanan. Oke. Dan itu biasanya ditaruh di depan kapalnya atau Oh iya, perahunya oke. ya. Pas di ujung itu, Pak. Iya, jadi itu untuk membawa mereka. Nah, yang luar biasa ternyata proses mereka Dewi ini mau datang ke Kota Bogor Gimana, Pak? itu mereka ada proses ritual dan ini belum pernah terjadi. Ternyata leluhurnya berkenan dia mau datang ke Indonesia, khususnya ke Bogor. Jadi mungkin baru pertama kali ini rupangnya atau patungnya yang dipercaya sama mereka sebagai dewi
laut itu, Ya. ya Dewi yang memberikan keselamatan pada mereka, Betul. keluar dari Taiwan menuju Indonesia. Keluar. Dan itu didukung kurang lebih 70 sampai 90 orang, 80 orang lah ya, Oke. 80 orang. Ya. Dan mereka akan menginap di Bogor sendiri selama 2 hari. Tanggal 11 mereka datang, Oke. 13 mereka pergi ke Bandung. Balik. Oh, ke Bandung Ke juga? Bandung dulu. Saya nggak tahu acara ke Bandung apakah kunjungan ataukah liburan sekalian ada di Indonesia. Iya. Nah, mereka effortnya besar. Kenapa? Karena mereka membiayai semuanya sampai dia datang ke sini sampai nanti kembali itu mereka membiayai secara dari pihak Taiwan, dari pribadi-pribadi ini. Jadi nggak dari sini gitu ya, langsung dari Bukan sana. dari panitia, tapi mereka yang Jadi membiayai udah untuk datang cover ke semua sini. biaya Ya, dari mereka sana. cover sendiri lah ya. Oke. Kita tuan rumah menyambut lah dengan baik. Nah itu Bersyukur sekali tuh Pak bisa katakan itu Pak. Itu dia mengorbankan biaya itu tidak kurang dari 1 miliar itu untuk datang ke sini. 1 miliar ya? Iya. Wah, untuk semua personel sama peralatan sama Betul. Jadi lain-lain. saya melihat bahwa di mata internasional ini punya value, punya nilai. Oke, Ya, itu. bahwa Indonesia punya suatu kegiatan di Cap Gome ini yang besar. Bahkan kita juga di majalahnya di Taiwan juga terpublikasi. Jadi ini hal yang bagus lah ya menurut saya. Kita saling mengenal, saling bertukar budaya. Betul, itu apa budaya itu emang bisa orang lebih tahu gitu apa sih yang ada di sana gitu. Tapi kembali pada arti Cap Gome itu apa? Cap Gome itu apa sebenarnya kalau boleh tahu? Cap Gome itu arti secara harafiah keseluruhan adalah hari ke-15 setelah perayaan Imlek. Oke. Imlek ini kan kadangkala dibilang ini adalah hari keagamaan. Betul. Kalau pribadi saya melihatnya bahwa ini bukanlah hari keagamaan. Karena agama apapun boleh merayakan tahun baru Imlek. Oke. Khususnya mereka orang keturunan. Betul, Karena betul. itu adalah sejarah atau kebudayaan yang sudah ada. Oke. Itu 1600 sebelum Masehi, perayaan pertama kali Imlek ini sudah dilaksanakan di era dinasti Xia. Jadi kalau yang sekarang kita lihat di kalender itu adalah tahun 2576 Konsili. Konsili ini adalah sebagai catatan dari dari Konghucu. Konghucu, oke. Tetapi kalau kita mau turun ke belakang atau mundur ke belakang itu ya sejak 1600 sebelum Masehi sudah ada perayaan Imlek pertama kali itu. Ya. Jadi ini bukanlah suatu kegiatan keagamaan, tetapi bagaimana petani ini dari musim dingin menuju musim tanam disambut dengan gembira. Makanya kenapa di bulan Imlek itu selalu ada hujan. Oke. Karena menganggap ini adalah berkah. Berkah, Ya, di mana petani ini menanam, dia tidak perlu menyiram. Betul. Alam yang memberikan, Tuhan yang memberikan, makanya dianggap ini berkah. Berkah. Nah, mereka bergembira, meluangkan atau Syukur lah ya. menunjukkan kegembiraan dengan rasa syukur, bergembira selama hari ke-15 itu. Betul. Nah, Setelah itu sudah biasa kembali normal. Iya, baik, menarik sekali nih. Pak Arifin mungkin udah berapa kali jadi ketua panitia Cap Gome? Mungkin lebih dari 10 atau Ya, itu sampai saat ini kurang lebih hampir 19 tahun lah ya. 19 tahun saya berturut-turut jadi ketua Bogor Street Festival Cap Gome. Saya pengen tahu dong antusias Pak warga Bogor gimana sih Pak yang sebelum-sebelumnya? Ya, kalau antusias dari sisi pengunjung ya. Iya. Dari pengunjung sangat membludak lah ya. Apalagi kemarin kayak setelah COVID 2 tahun itu kita tidak bisa melakukan itu. Iya. Pada saat kita melakukan itu luar biasa sambutan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi ini adalah satu kebanggaan kita sebagai warga Bogor, kita punya event. Ya, sebetulnya di Bogor itu ada event besar selain Cap Gome, yaitu Bogor Street Festivalnya ini adalah Festival Merah Putih. Jadi mengarak bendera sepanjang 200 meter keliling di kota Bogor. Itu biasanya di bulan Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan. Oh, di 17 Agustus nanti. 17 Agustus selama sebulan. Dan ini juga melaksanakan upacara pagi dan sore menaikkan bendera dan menurunkan bendera. Jadi dengan berbagai event selama sebulan dilakukan. Nah, ini adalah kegiatan
di Kota Bogor yang sangat menjadikan perhatian masyarakat. Masyarakat ya. Dan tentunya kita berharap Bogor ini semakin maju. Dan yang pasti dari Cap Gome itu sendiri, kalau kita kembali kepada Cap Gome, itu kita punya 3 tujuan. Pertama, satu adalah kita harus wajib melestarikan budaya. Budaya Tatar Sunda, budaya nasional, budaya Indonesia, ya itu melestarikan dan memperkenalkan kepada generasi muda ataupun generasi yang nantinya jadi pemimpin. Betul. Tidak boleh melupakan budaya. Baik. Kedua adalah bagaimana meningkatkan pendapatan UMKM. Oke. Tadi yang saya sampaikan kurang lebih ada 110 tenda kita kasihkan free, mereka boleh berjualan dan ini memang ditunggu oleh UMKM. Dan setiap kegiatan ini ya alhamdulillah katanya peningkatan pendapatannya berlipat-lipat, bukan 1-2 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Jadi bahkan mereka dengan guyonnya mengatakan, Pak kalau boleh setiap bulan Pak bikin kayak begini gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan PAD pemerintah Kota Bogor. Jelas itu pemerintah dengan mereka yang hotel, restoran, kafe, kan itu ada pajaknya. Itu kan pendapatan daerah masuknya. Otomatis ya. Ya otomatis. Dan ini juga sekaligus untuk hotel dan resto juga terbantu. Nah ini yang 3 poin yang kita ingin selalu ikat dalam ajang budaya pemersatu bangsa. Oke, saya ini juga nih, benarnya masuk ke vihara ini ya, terkait vihara Danangun ini banyak lilin-lilin ini yang menyala ini, apakah selalu nyala atau emang saat ada pagelaran ini seperti itu gimana? Ini Pak? Lilin ini kan Imlek itu adalah pergantian tahun secara tahun lunar. Jadi kalau kita ada tahun Masehi, kalau di Tiongkok namanya tahun lunar dulunya itu ya. Jadi setiap 2 hari sebelum perayaan Imlek, mereka sudah menyiapkan lilin ini. Dan ini dibeli oleh masing-masing orang. Sebagai harapan di tahun yang baru, rezekinya, usahanya, kesehatannya semua diterangi sehingga menuju ke Imlek berikutnya mereka bisa lebih sukses, gitu kan? Dan nanti akan di clear areakan atau diangkat 2 hari sebelum Cap Gome. Karena 1 hari sebelum Cap Gome kita ada kegiatan ritual. Ada ritual dulu ya sebelum Cap Gome-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau udah waktunya lilin ini akan dimatikan. Tapi kalau mereka yang punya nama di sini mau dibawa, diperkenankan dibawa pulang. Gitu. Ada berapa banyak nih Pak atau tak terhitung ya? Ya lumayan banyak lah ya. Lumayan banyak. Jadi kalau misalnya ada yang mati mungkin dinyalakan lagi. Ada yang jaga 24 jam untuk safety-nya lah ya. Iya. Jadi tidak pernah mati, selalu dia menyala. Kalau di dalam ruangan sendiri itu digunakan untuk apa nih biasanya kalau tidak? Nah itu ini kan sebetulnya Vihara Danangun ini adalah cagar budaya. Jadi milik semua, milik aset negara. Jadi setiap orang yang datang ke sini siapapun boleh. Boleh ya? Boleh. Mereka tidak sembahyang, tidak apa-apa. Yang penting mereka berkunjung, hormat ya. Mereka mau melihat, mau memfoto, dipersilahkan. Boleh ya? Boleh. Di dalam khususnya orang Tionghoa itu mereka bersembahyang. Tapi kalau yang bukan, nah seperti yang kalau kita lihat nih ada ibu-ibu pakai jilbab datang, dia mau nonton, mau lihat, mau foto, dipersilahkan. Bahkan masuk pun kita terbuka, welcome. Ya, tidak ada pembatasan. Nah, di dalam itu ada yang namanya tuan rumahnya, Hotek Chengsin. Namanya apa? Hotek Chengsin. Tuan rumah itu ya? Tuan rumah di dalam wihara ini namanya Hotek Chengsin. Hotek Chengsin ini adalah leluhur orang Tionghoa yang di masa hidupnya itu banyak membantu masyarakat, yang memberikan membantu masyarakat untuk lebih makmur. Makanya tuan rumahnya Hotek Chengsin ini adalah dia anggap memberikan kemakmuran. Dihormati, dan itu menjadi kebanggaan buat orang Tionghoa. Mereka berharap usaha mereka bisa maju dan sebagainya. Mereka dengan adanya Hotek Chengsin ini sama dengan Dewa Bumi. Dewa Bumi sama dengan ini kalau di ini Dewi Sri yang memberikan tanaman menjadi berhasil, hasilnya berlimpah, gitu ya, memberikan rezeki dan sebagainya. Jadi dihormatilah
kita bilangnya kongco. Kongco itu jadi leluhur kita, dipanggilnya kongco kalau di kita. Itu sebagai orang yang sangat dihormati di masa hidupnya dan di masa matinya, maksudnya setelah tiada itu tetap dihormati. Beliau di sini Pak ya, tinggal di sini. Ya, dia rata-rata ada beberapa kelenteng yang tuan rumahnya Hotei Chengxin. Tapi di samping itu ada Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im ini Dewi Welas Asih. Yang membantu masyarakat di zamannya itu, sehingga orang menganggap ini orang luar biasa sekali nih, gitu kan, baiknya gitu ya. Terus ada lagi Dewa Kuan Kong. Kuan Kong itu adalah dewa perang yang setia kepada negara, loyal sama negara. Dia membela orang yang lemah, menegakkan keadilan. Nah itu kita juga puja dia sebagai di eranya itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Dan kita sebetulnya generasi sekarang tuh harus banyak belajar melihat kehidupannya para leluhur kita yang dulu untuk kita bisa baktikan, gitu kan. Itu jadi buat pembelajaran kita juga yang dulu-dulu seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke perayaan Cap Gomeh nih, Pak Arifin ya. Kalau saat ini nih sedang ngapain sih Pak, persiapan yang saat ini apa yang dijalankan gitu? Ya, kalau persiapan Cap Gomeh sih kalau kita boleh perkirakan udah hampir 90 sampai 95%. Tinggal kita gelar di tanggal 12 besok. Nah, persiapan kita terus koordinasi, memantapkan, memastikan semua orang yang terlibat itu memahami tugas dan fungsinya. Jadi pada saat di lapangan tidak lagi bicara soal ini bagaimana itu harus jadi apa. Khawatir ya. Itu udah kita harus sudah selesai. Nah, yang kedua, dalam proses menuju ke Cap Gomeh ini, kita juga publikasikan beberapa kayak flyer, poster ya. Bahkan di media sosial kita ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada WA group ya. Yang diharapkan diketahui oleh masyarakat luas. Di samping kita juga pasang spanduk-spanduk di sepanjang jalan sekitar Surya Kencana dan sekitarnya, supaya masyarakat tanggal 12 itu bisa memahami bahwa di sini ada event besar. Kalau mereka ada yang punya keperluan bisa lebih awal mempersiapkan atau menghindari arah yang menuju ke Jalan Surya Kencana. Jadi tapi nggak ada hambatan ya selama ini? Alhamdulillah sejauh ini kita yang sudah lancar karena pemerintah mendukung, TNI Polri juga mendukung, serta masyarakat juga memang mendukung. Dan ini adalah kerja bukan orang profesional, tapi kerja masyarakat orang Bogor. Seluruhnya orang Bogor dan itu tidak ada yang dibayar. Dan ini jadi sukarela. Ya, menjadi momen mendunia ini Pak, karena kan dilihat di kanal YouTube juga. Boleh disebutkan Pak untuk sosialisasi program atau acara ini apa? Nanti pada tanggal 12 kita juga akan ada live streaming. Ya, jadi bisa masuk ke kanalnya YouTube untuk melihat CGM Bogor ya, street CGM Street BSF gitu. CGM Bogor Street Fest. Kalau nggak salah ya. Nanti boleh dicek lah di situ. Buka CGM Bogor juga dia akan udah muncul lah. Nanti tinggal di sana. Dan kita berharap kemarin ini 2 tahun yang lalu itu yang mengunjungi kita punya media sosial itu di atas 100.000 follower yang menonton. Udah lebih dari yang datang di sini di atas ya 80.000 sampai 100.000 mereka ada di sepanjang Jalan Surya Kencana Siliwangi. Jadi ini event besar yang diprakarsai oleh senior-senior yang punya loyalitas tinggi seperti Suhu Guntur yang konsisten. Dia ibaratnya sekali layar dikembangkan, surut kita tutup. Jadi harus sudah jalan terus, tidak boleh ada kata berhenti. Nah, ini yang memotivasi kita semua. Banget itu ya, dan ini juga merekrut masyarakat luas. Jadi license officer sebagai tenaga yang membantu nanti itu bukan hanya dari Bogor, dari Jakarta, dari luar, dari Tangerang, dari mana-mana. Mereka datang ingin menjadi relawan, dan kita sekali lagi saya pertegas tidak ada yang dibayar, semua panitia.
yang jumlah panitia ratusan itu tidak ada yang dibayar, semua free gitu kan. Jadi ini yang mengikat kita, tidak melihat dari sisi komersialnya. Betul. Kita dapat apa, tapi kita apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat luas. Ya. Menggembirakan masyarakat luas itu menjadi berkah buat kita. Iya, apa yang kita berikan untuk masyarakat juga kan Betul, pada betul. akhirnya. Ya. Nah ini terakhir nih Pak, kita udah lumayan juga nih untuk closing statement dari Pak Arifin. Apa sih yang menjadi harapan ya, harapan dari perayaan Cap Gomeh ini dan kedepannya mau seperti apa? Silakan. Ya, harapannya Cap Gomeh ini terus berjalan dengan baik dan lebih maksimal lagi. Karena kita tahu bahwa perayaan Cap Gomeh ini bukanlah perayaan hanya orang Tionghoa, Ya. tetapi ini kegembiraan semua masyarakat ciptaan Tuhan. Karena rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan harapannya ini berjalan terus dan lancar lah ya, serta dukungan dari semua pihak untuk bagaimana membuat event lebih besar dari yang sudah kami lakukan. Yang kedepannya tentunya ini bukanlah dianggap, jangan dilihat sebagai katanya ini adalah agama atau siar agama atau dikatakan ini memaksakan kepada masyarakat. Tidak, ini adalah momen bersama dan panitia ini juga beragam dan panitia dari berbagai komunitas dan agamanya dari 6 agama juga ada jadi panitia. Jadi tidak ada hal yang yang Khusus gitu ya. quote-unquote mengatakan ini soal ajaran agama, Ya. siar agama tidak ada. Ya. Yang berdoa nanti pun dari 6 tokoh agama ya yang Oke. tampil di depan masyarakat dan disaksikan secara luas. Jadi tidak lagi bicara soal agama ini. Kita selesai kalau bicara agama, kita bicara budaya, bagaimana mengembangkan budaya. Nah, kami tentunya sebagai panitia menitipkan budaya ini terus dilestarikan dan dijaga karena ini menjadi kekayaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Di sepanjang Nusantara ini semua punya berbagai ribuan budaya yang kita harus jaga gitu. Oke, siap. Semoga semua yang diinginkan sama Pak Arifin dan seluruh warga Bogor sukses dan lancar ya Pak ya. Amin. Amin, amin. Baik, sahabat Antara, demikianlah perbincangan kali ini. Sampai ketemu dengan program kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di YouTube channel Antara Megapolitan. Saya Heri Sutarman. Mohon pamit. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak.